Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1033. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ternyata itu adalah darah yang sangat menakutkan. Vitalitasnya itu mengejutkan, kuno dan modern, dan orang-orang tidak dapat mempercayainya. Tubuh Qingchen yang hancur itu terus-menerus retak, tetapi dengan setetes demi setetes darah, itu sepertinya mulai terbentuk lagi dan kelahiran kembali. Apa dia mengganti darahnya, menggunakan 6 jalur pedang reinkarnasi untuk menggantikan darahnya sendiri? Apa darah ini? Kata lulur pedang, dia terkejut. Dia tidak dapat dipercaya, karena dia dapat melihat bahwa meskipun tubuh Qingchen hancur dan darahnya hangus, tetapi dia tetap dilahirkan kembali, dan dia ingin mendamaikan tubuhnya, yang sungguh menakjubkan. Pada saat ini darah Qingchen kembali mengalir seperti lautan luas dan kembali ke dagingnya. Daging dan darah asli Qingchen yang sebelumnya meledak dan hancur saat ini terbentuk kembali. Apakah itu berhasil? Semua orang bersemangat Qingchen memadatkan tubuhnya lagi dan selamat dari krisis. Mereka tidak bisa menandiri untuk tidak bersorak. Namun nampak leluhur pedang dan mayat patung batu itu nampak biasa saja dan tidak memiliki jejak kegembiraan. Karena jika kekuatan kegelapan begitu jelas, maka itu tidak akan terlalu buruk. Dan 6 jalur pedang reinkarnasi ini juga pasti tidak akan mudah untuk dilalui. Benar saja, dengan perubahan ini dunia mulai bergerak dan 6 reinkarnasi melonjak. Aura pedang dan kekuatan yang menakutkan meresap, menutupi segalanya, dan jejak darah Raja Kegelapan itu nampak tidak terhapus, tetapi itu terkondensasi pada tubuh Qingchen. Ketika tubuh Qingchen hadir secara fisik, itu muncul kembali, dan pada saat yang sama itu mengembun lagi. Saat darah aslinya kembali ke tubuhnya, seluruh orang itu mulai tumbuh dengan kuat dan fisiknya berubah. Darah Raja Kegelapan ini muncul kembali, merusak tubuhnya lagi, dan menyebabkan tubuhnya menjadi rusak kembali. Apa? Semua orang tidak percaya apa yang terjadi, mengapa Qingchen terlahir kembali dan mengubah darahnya, juga memadatkan tubuh fisiknya lagi. Tetapi darah Raja Kegelapan ini belum dimusnahkan, dan itu nampak merusak kembali. Dan bahkan kali ini darah Raja Kegelapan itu menjadi lebih mendominasi. Tubuh Qingchen yang cepat membusuk lagi dan kekuatan reinkarnasi juga menyerbu. Duar, seketika saat ini tubuh Qingchen hancur lagi. Tidak ada gunanya, pertukaran darah sederhana tidak akan dapat menghilangkannya sama sekali. Karena darah Raja Kegelapan ini terlalu mendominasi. Kata leluhur pedang, dia menghela napas dalam. Inilah bagian menakutkan dari darah Raja Kegelapan. Jika tidak, dengan kekuatannya itu akan mudah dimusnahkan. Mengapa Qingchen harus menderita kesakitan seperti itu? Saat ini semua orang juga putus asa dan akan pingsan. Jelas itu sebelumnya akan berhasil, tetapi hati mereka tiba-tiba jatuh ke dasar lagi. Chen Shao, mata Yuqiansu dan Jiruyu memerah dan dipenuhi air mata. Mereka terlalu khawatir tentang Qingchen dan ingin segera masuk dan mengalami bersama Qingchen. Tetapi mereka tahu betul bahwa meskipun mereka bergegas masuk, itu tidak akan ada gunanya. Terlebih lagi, 6 jalan pedang reinkarnasi ini, mereka tidak akan bisa masuk tanpa desakan dari leluhur pedang. Saat ini, mereka hanya bisa berdoa untuk Qingchen. Saya tidak percaya. Api di hati Qingchen menyala. Dia melihat Yuqiansu di luar, Jiruyu, saudara baiknya Jiwuxu, dan banyak orang yang mengkhawatirkannya. Bagaimana dia bisa berjalan sampai di sini dengan mudah? Berapa banyak kesulitan dan kesakitan yang pernah Qingchen alami. Di benua Tianwu, Sang Guansir tidak bisa membunuhnya. Iblis Absing juga tidak bisa membunuhnya. Para ahli yang datang dari surga waktu itu juga tidak bisa membunuhnya. Musuh yang tak terhitung jumlahnya, Qingchen tidak pernah putus asa. Saat ini Qingchen benar-benar tidak ada niatan untuk putus asa. Dan boom! Segera energi keluar dari tubuh Qingchen. Bagaimana saya, Qingchen, bisa dengan mudah dimusnahkan di sini? Bahkan Raja Klan Kegelapan pun tidak. Qingchen meraung di dalam hatinya.
Dia adalah orang yang bahkan tidak menerima dunia bawah. Bagaimana dia bisa mati di sini? Bunuh. Qin Chen meraung berbagai metode rahasianya segera dirilis, termasuk teknik rahasia Kaisar Dewa 9 Bintang, kekuatan magis asal-usul, tubuh suci kuno, teknik terlarang jiwa surgawi, kekuatan waktu, kekuatan takdir. Semuanya berevolusi dalam makna dalam semua kitab suci dan melawan darah Raja Kegelapan. Terlebih lagi, tubuh fisiknya hancur lagi. Tetapi kekuatan supernatural Qin Chen terus disuplai, aturan dari kekuatan supernatural terus menyatu, keterampilan tempur jiwanya menyatu. Qin Chen bermetamorfosis, seluruh bagian tubuhnya bersinar dan pola dewanya menggelegar. Terlebih lagi ada gelombang guntur yang sangat besar. Boom! Lautan jiwa Qin Chen terbakar dan kali ini tidak hanya daging dan darahnya yang meledak, tetapi organ dalam dan tulang-tulangnya pun hancur berkeping-keping. Karena dia merasakan bahwa alasan mengapa darah Raja Kegelapan sebelumnya dapat beregenerasi lagi, itu karena kembali kepada organ dalam dan tulangnya. Oleh karena itu sekarang Qin Chen bahkan membiarkan organ dalam dan tulangnya benar-benar hancur. Tetapi dalam benak Qin Chen, kitab asal-usul melonjak dan berbagai peradaban berkedip-kedip menjaga jiwanya. Dan juga kekuatan garis keturunan guntur juga menjaga darah dan dagingnya. Dan juga harta karun teratas yang terkandung di dalam 5 rahasia juga. Semuanya didesak untuk melindungi organ dalamnya. Dan juga totem Kaisar Dewa bersinar terang menekan tubuhnya dan tidak membiarkan tubuhnya roboh. Semua orang dapat melihat bahwa meskipun Qin Chen meledak, Tuhannya nampak masih ada. Kekuatan guntur adalah daging dan darahnya. Dan 5 harta rahasia adalah organ internalnya. Sebuah buku asal yang luas berkembang dengan berbagai peradaban untuk melindungi jiwanya. Adegan ini terlalu menakjubkan. Qin Chen benar-benar mensimulasikannya. Cara alternatif. Leluhur pedang dan mayat patung batu itu juga terkejut bergumam dengan suara yang rendah. Pada saat ini, Qin Chen seperti seorang tahu. Daging dan darahnya menghilang dan tubuhnya tidak ada lagi. Tetapi Tuhannya masih ada dan ada dalam kehampaan ini. Metode semacam ini terlalu hebat, bahkan Tianjun mungkin tidak akan dapat melakukannya. Tetapi Qin Chen dia dapat melakukannya. Namun karena 6 jalur pedang reinkarnasi itu terus menghancurkan tulangnya, Qin Chen pun kemudian memadatkan 6 jalur pedang reinkarnasi itu ke dalam tulangnya. Apa? Dia memadatkan kekuatan 6 jalur pedang reinkarnasi ini ke dalam tulangnya. Kata leluhur pedang, dia terkejut. Bahkan mayat patung batu juga nampak terkejut. Pada saat ini, leluhur pedang tidak bisa duduk diam. Ini bukanlah persyaratan untuk hidup, tetapi untuk mencapai tubuh dewa tertinggi dan membangun tubuh daging tingkat atas. Mereka melihat 6 tulang pedang benar-benar terbentuk, yang merupakan sesuatu yang belum pernah dimiliki oleh papilun pedang Tongtian mereka selama ratusan juta tahun. Khususnya, palu perbaikan langit itu nampak meledak menjadi cahaya dan teknik perbaikan langit melonjak, membuat leluhur pedang dan mayat patung batu itu semakin terkejut. Ini adalah sesuatu yang diwarisi dari Istana Butian kuno. Keduanya menghirup udara dingin dan mereka hampir gila. Istana Butian kuno itu bahkan lebih misterius lagi. Itu adalah pencetus sekte artefak kuno. Teknik pengisian ulang langitnya dapat mengisi kembali langit, bumi, dan dunia di zaman kuno. Dalam hal kekuatan itu tidak lebih lemah daripada papilun pedang Tongtian. Intinya itu adalah kekuatan tertinggi. Berapa banyak warisan yang dimiliki oleh anak ini? Kata leluhur pedang, dia samar-samar mengetahui beberapa rahasia Qin Chen, tetapi dia tidak pernah menyangka akan bertaruh sebesar itu. Orang tua Tianji itu mempertaruhkan keberuntungan seluruh sekte Tianji miliknya, dan juga menarik kekuatan top seperti papilun pedang Tongtian saya. Sekarang lebih terlibat dalam Istana Butian. Apa yang akan dilakukannya? Kata leluhur pedang, dia tidak bisa dipercaya. Papilun pedang Tongtian miliknya sudah menjadi salah satu kekuatan tertinggi di surga kuno. Tetapi sekarang, dia merasa bahwa papilun pedang Tongtian, sekte mesin surgawi, sekte perbaikan surga, dan kekuatan lainnya hanyalah bidak catur, dan seseorang berada di dalamnya. Sebuah biro dibentuk untuk mencari kemungkinan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa sebenarnya ini? Leluhur pedang itu berubah warna dan hatinya gelisah. Pada saat ini, tulang pedang di tubuh Qin Chen benar-benar terbentuk dan kekuatan 6 jalan pedang reinkarnasi dikendalikan oleh Qin Chen, menyebabkan leluhur pedang itu berubah warna. Menurutnya ini benar-benar keajaiban.
Singkat cerita, pada akhirnya Qin berhasil memurnikan kekuatan darah Raja Kegelapan yang ada di tubuhnya. Kekuatan darah Raja Kegelapan itu memang dikumpulkan sepenuhnya oleh Qin ke dalam tubuhnya. Dan boom, segera cahaya hitam yang dingin muncul di sekujur tubuh Qin seperti dewa iblis. Tetapi kekuatan ini hilang di 6 jalan pedang reinkarnasi. Kekuatannya ditekan bersembunyi jauh di dalam tubuh Qin. Dan di saat yang sama, Qin juga berhasil menguasai 6 jalan pedang reinkarnasi. Saat ini seluruh tubuh Qin tulang pedangnya mekar dengan pelangi yang mempesona. Dan dia telah sepenuhnya mengganti tulangnya dengan 6 tulang pedang reinkarnasi. Dan aura pedang seolah-olah menembus langit. Aura ini terlalu menakjubkan. Pada saat yang sama, Qin juga merasakan kekuatan 6 jalan pedang reinkarnasi memadatkan tulang pedang reinkarnasinya. Dan itu sepertinya menyatu dengan tubuh fisiknya. Di saat yang sama dengan ini, Qin juga langsung menerobos puncak tahap air guru suci dalam satu gerakan ini. Dan bahkan samar-samar dia telah menyentuh jejak ranah yang mulia. Aku berhasil. Pada akhirnya Qin melompat berteriak ke langit dan menembus kekosongan 6 jalan pedang reinkarnasi. Pada saat ini Qin berdiri dengan bangga di antara 6 jalan pedang reinkarnasi. Dan aura pedang reinkarnasi yang tak terbatas tetap ada di sekitar tubuhnya. Tetapi dia sama sekali tidak menyadari bahwa itu tidak akan dapat membahayakan dirinya lagi. Di tangannya ada gelombang aura pedang yang melonjak. Dan aura pedang ini dengan kekuatan reinkarnasi memiliki sirkulasi hidup dan mati. Di sini Qin telah mengalami 9 kematian dan 10 nyawa. Dan akhirnya dia berhasil. Suasana hidup dan mati tetap ada di sekelilingnya dan mengembun di tangannya, berubah menjadi pedang hitam dan putih, seperti yin dan yang, membawa kekuatan untuk melenyapkan segalanya. Niat pedang inilah yang saya dapatkan dari 6 pedang reinkarnasi ini. Saya merasakan hidup dan mati, jadi saya akan menyebutnya seni pedang hidup dan mati, gumam Qin. Pada saat ini kultivasi Qin juga telah menyentuh puncak tahap air guru suci dan bahkan samar-samar di tubuhnya itu mendekati setengah langkah yang mulia. Tentu saja, meskipun aura di tubuh Qin belum benar-benar menjadi ahli yang mulia, namun aura yang meledak dari tubuhnya sudah dekat dan bahkan sebanding dengan ranah yang mulia. Pencapaian ini sepertinya sudah cukup untuk mengejutkan alam semesta. Seluruh tubuh Qin jernih, darahnya melonjak 5 rahasia kembali dan darahnya melonjak lagi. Pemandangan ini terlalu menakjubkan. Rune yang tak terbatas tertahan dan kekuatan totem juga ada di dalam tubuhnya. Yang lebih menakjubkan lagi adalah tubuhnya saat ini mengandung kekuatan darah Raja Kegelapan yang bersembunyi di kedalaman. Sukses, berhasil. Di luar, Jiwuxu dan yang lainnya menangis kegirangan. Chen Shao, Qin, Yu Qiansu dan Jiruyu tersedak berteriak keras, merasa gelisah. Dada mereka naik turun dan mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Tuan, dia baik-baik saja, gumam King Kyuji. Dia juga penuh senyuman di sudut mulutnya. Jantungnya berdebar kencang. Orang mesum ini akhirnya hidup dan membuatku takut setengah mati. Di bahu King Kyuji ada Su Xiao yang juga bersemangat dengan air mata berlinang. Dia memang hanyalah alat, tetapi saat ini dia tidak bisa menahan diri. Bos, semut kecil dan api kecil, mereka semua juga menari seperti orang gila dan berteriak kegirangan. Saat ini Qin melangkah keluar dalam satu langkah dan langsung muncul di luar 6 jalan pedang reinkarnasi. Tiba-tiba jalan pedang itu ditutup. Semua penglihatan segera menghilang dan pedang yang terkubur jauh di dalam jurang itu kembali damai. Qin, Yu Qiansu dan Jiruyu putus asa dan mereka berdua langsung terjun ke pelukan Qin. Keduanya menangis berlinang air mata, mengabaikan tatapan di sekitar mereka dan menangis dengan keras. Qin, ni men shi ba? Kami sangat mengkhawatirkanmu. Yu Qiansu menangis dan berkata ketika dia melihat tubuh Qin hancur sebelumnya. Hatinya benar-benar ikut hancur. Dan dia berharap dia bisa mati demi Qin. Namun sekarang melihat Qin baik-baik saja, dia menghela napas, akan tetapi dia masihlah tenggelam dalam hatinya untuk waktu yang lama. Qiansui, Jiruyu, aku baik-baik saja, kata Qin. Dia dengan lembut membelai kepala Yu Qiansu dan Jiruyu dan berkata dengan sedih. Melihat keduanya menangis, Qin merasa lebih tertekan. Kalian, kata Jiwuxu, dia juga berkata dengan penuh emosi, ekspresinya sangat bersemangat.
Saudaraku, kata Qingchen. Dia memandang Ji Wuxu. Yu Qiansu dan Jiruyu segera melepaskan pelukannya kepada Qingchen, dan mereka lalu melihat Qingchen menatap Ji Wuxu sepanjang waktu dengan kegembiraan di matanya. Melihat saudara laki-lakinya yang akrab tetapi tidak dikenal ini, Qingchen mengambil langkah maju. Dia melangkah ke depan Ji Wuxu dan lalu memeluknya dengan erat. Ji Wuxu, kamu masih hidup, bagus sekali, kata Qingchen. Di kehidupan sebelumnya dia tidak tahu apa yang langka itu. Dia tenggelam dalam kehidupan bersama Sang Guan Xing'er. Dia mengabdikan dirinya untuk mempelajari semua jenis pemurnian obat dan teknik garis keturunan. Dia kurang memperhatikan dunia luar. Hal ini juga menyebabkan segala sesuatu di dunia luar ditangani oleh Sang Guan Xing'er dan Peng Xiaoyu. Saat itu, Ji Wuxu dan dia memiliki minat yang sama, dan keduanya memiliki hubungan yang sangat baik. Namun lambat laun, setelah Qingchen memiliki Sang Guan Xing'er, komunikasinya dengan Ji Wuxu berkurang drastis. Namun Qingchen selalu menganggap Ji Wuxu sebagai teman di hatinya. Setelah lahir kembali ketika Qingchen mengetahui apa yang telah dilakukan Ji Wuxu untuknya di masa lalu, dia akhirnya menyadari bahwa beberapa orang meskipun mereka jarang bertemu satu sama lain, tetapi itu akan melewati api dan air terlepas dari hidup dan mati. Ini saudara. Ji Wuxu dipegang oleh Qingchen dan matanya basah. Selain dia mengetahui berita Qingchen, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui bahaya di Dead Cannon? Tetapi dia melakukannya karena ada begitu banyak bakat dalam seni bela diri, dan dia mungkin akan mengenali sedikit, tetapi Qingchen lah yang dia paling kagumi, saudara baiknya. Sebagai seorang saudara, meskipun itu hidup dan mati, apa yang kamu takutkan? Hidung Ji Wuxu sakit dan matanya merah. Siapakah kakak laki-lakimu yang baik? Siapakah cucu dari kakekmu? Saya memperingatkan Anda, lepaskan tangan saya. Saya masih normal, kata Ji Wuxu. Dia berkata dengan bersemangat. Qingchen tersenyum dan lalu melepaskan Ji Wuxu. Kamu sangat tua dan jelek. Aku tidak akan menyukaimu, kata Qingchen. Apa maksudmu? Orang tua ini jauh lebih tampan darimu waktu muda, kata Ji Wuxu. Mereka berdua saling berpandangan dan tiba-tiba tertawa. Mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Lalu keduanya pun berpegangan tangan erat-erat saling memandang, semuanya hening. Anak muda, kamu baik-baik saja. Sebelum kemudian sebuah suara nyaring terdengar, itu ada leluhur pedang yang berkata. Leluhur pedang senior, kata Qingchen. Dia dan kelompoknya buru-buru berbalik dan berkata dengan hormat kepada leluhur pedang. Qingchen sangat mengagumi orang ini. Pada saat yang sama, Qingchen juga kemudian melihat mayat patung batu itu dengan sedikit rasa hormat di hatinya. Setidaknya kali ini, orang misterius ini ada di sisi umat manusia. Nah, apa yang kamu lihat? Apakah ada yang indah? Kamu ingat, kali ini aku hanya mengambil tindakan ketika leluhur iblis abisal itu muncul. Lain kali, aku punya kesempatan. Aku pasti akan bergerak. Aku pasti akan melakukannya dan mengambil nyawamu, kata mayat batu itu. Setelah mengatakan itu, kekuatan gelap tak terlihat langsung menyapu keluar dari mayat patung batu, dan lalu kemudian langsung memasuki pedang karat misterius lagi. Cahaya dingin muncul di pedang karat misterius itu lagi, dan saat berikutnya itu kembali tenang dan pulih. Sementara mayat patung batu itu jatuh sekali lagi, duduk di dasar jurang pedang pemakaman ini, memperkuat segel. Qingchen memandang pedang karat misterius itu membungkuk sedikit, dan akhirnya menyimpan pedang karat misterius itu. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.